Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azrin Nindita Nur Cahya Mulyadi dengan NIM 34022100095 akan menjelaskan tutorial bagaimana cara membuat profitability index, breakpoint, profitability ratio, benefit cost ratio. Nah, pada tabel berikut kita akan mengisi tabel-tabel seperti cash inflow. Nah, kemudian discount faktornya, rumusnya adalah sama dengan 1 dibagi atau garis miring dalam kurung 1 ditambah tingkat bunga, kemudian dikunci, kemudian tutup. Kemudian tanda panah di atas dan tahun. Setelah seperti ini, kita tarik ke bawah. Nah, hasilnya akan seperti ini. Untuk present value, rumusnya cash inflow dikali discount factor. Hasilnya jadi seperti ini. Dan tarik ke bawah. Untuk total present value-nya tinggal di auto sum. Hasilnya jadi 47 juta. Kemudian kita pindah ke bagian mesin B. Cash inflow sama seperti yang mesin A, dan discount factor-nya rumusnya sama dengan 1 garis miring dalam kurung 1 ditambah tingkat bunganya 15%, kemudian kita kunci, kurung tutup, tanda di atas, kemudian tahun. Kemudian kita tarik lagi ke bawah. Seperti ini. Untuk present value-nya juga sama dengan cash inflow dikali discount factor. Kemudian tarik ke bawah, total present value-nya kita auto sum. Hasilnya jadi seperti ini. Hasil yang mesin B lebih kecil dari yang mesin A ya. Nilai sisa 5 tahun ke depan sama dengan 5 juta dikali dalam kurung 1 ditambah tingkat bunga, kemudian dalam kurung tanda di atas, kemudian 5. Jadi 10 juta sekian. Untuk probability index-nya, rumusnya sama dengan total present value dibagi initial investment yang mesin A yang 28 juta. Hasilnya itu ada beberapa diperkecil jadi 1,7. Untuk probability index yang mesin B juga sama, total present-nya dibagi initial investment-nya. Hasilnya jadi seperti ini. Kita lanjut ke bagian break even point ya. Tabelnya sudah ada seperti ini. Perusahaan Exceeded telah memproduksi minuman sebanyak 20.000 piece dengan harga 250 per unit ya. Biaya tetapnya 2 juta. Jadi untuk total penjualan kita hitung sama dengan harga jual per unit
dikali jumlah produk, hasilnya 5 juta ya, total penjualan. Kemudian untuk kebagian BEP dalam unit sama dengan biaya tetap dibagi dalam kurung harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, jadi 16.000 ya. Di sini tuh harus benar-benar detail rumusnya, takut salah. Sekarang kebagian BEP dalam rupiah. Rumusnya sama dengan biaya tetap dibagi dalam kurung 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi lagi harga jual per unit. Hasilnya 4 juta. Jadi seperti ini ya hasilnya. Nah, sekarang kita ke bagian profitability ratio. Nah, seperti ini. Untuk yang pertama, rumusnya sama dengan NOI dibagi NS. Nah, seperti itu ya. Bisa dilihat. Ini juga sama. Untuk earning power AP, rumusnya sama dengan dalam kurung NOI dibagi TA dalam kurung dikali 100%. Kemudian kita perkecil ya, jadi di persentase gitu. Bukan angkanya tuh bukan di numbering atau di general. Nah, untuk yang ketiga, return of investment sama seperti tadi, NOI dibagi TI dikali 100. Rumusnya juga ada, saya sertakan di pinggir. Nah, untuk rentabilitas modal sendiri yaitu IT NOP dikurangi dalam kurung NOP dikali interest ditambah NOP dikali taxes. Jadi seperti ini ya. Hasilnya jadi 8.500.000. Dari yang pertama, dari yang atas, probability ratio-nya sudah kita hitung. Hasilnya dan tampilannya seperti ini. Kita lanjut ke bagian benefit cost ratio. Nah, bisa dilihat ya, datanya seperti ini. Biaya operasionalnya 27 juta, keuntungan sebesar 126 juta per tahun. Dan kita akan menghitung BC ratio dari proyek pengairan. Di tabel sudah ada initial investment, ratio, nilai residu, depresiasi, biaya operasional, total biaya, benefit per tahun, dan BC ratio. Jadi kita hitung dulu total biayanya ya. Rumusnya sama dengan dalam kurung initial investment dikali kemudian dikali rate dalam kurung ditambah initial investment dikurangi initial investment lagi dalam kurung dikali nilai residu dalam kurung bagi depresiasi dan ditambah biaya operasional. Di sini itu rumusnya harus tepat ya. Jangan ada yang salah, jadi jangan keliru. Harus diteliti lagi supaya hasilnya juga benar. Seperti ini. Setelah itu kita
klik OK setelah biaya operasionalnya. Oh tuh, saya tadi ada kesalahan, jadi kita ulang lagi ya di bagian rumus-rumusnya. Nah, hasilnya jadi 100 juta. Untuk BC rasionya kita hitung sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya. Seperti ini. Hasilnya 1,26 ya. Kemudian ke bagian BC rasio tidak tetap. Jadi bunga banknya tuh setiap tahunnya berbeda. Tahun pertama 5%, tahun kedua 6%, tahun ketiga 8%, dengan inisial investmentnya 1 miliar ya. Bunga dalam rupiahnya juga berbeda-beda per tahun, ada 50 juta, 60 juta, dan 80 juta. Nah, biaya tahun 1 bunga banknya 5%. Kita mulai menghitung total biayanya. Sama dengan initial investment dikali rate, kemudian dalam kurung ditambah, kemudian dalam kurung lagi initial investment dikali NR. NR itu initial nilai residu. Kemudian dalam kurung lagi dibagi depresiasi dan ditambah biaya operasional ya. Seperti di atas, kita harus teliti dalam memasukkan rumus-rumusnya ya. Saya sudah sertakan juga rumusnya di sebelah kanan. Nah, untuk tahun kedua juga sama, bunga banknya untuk tahun kedua yaitu 6%. Dengan 1 miliar dan jumlahnya 60 juta. Untuk menghitung total biayanya sama, initial investment dikali rate dalam kurung ditambah dalam kurung lagi initial investment dikali nilai residu dalam kurung dibagi depresiasi dan ditambah biaya operasional. Untuk BC rasionya juga sama, yaitu benefit per tahun dibagi total biaya. Nah, sekarang bagian tahun ketiga yaitu bunga banknya 8% ya.
Nah, kita akan menghitung total biayanya. Sama-sama seperti yang tahun pertama dan tahun kedua. Rumusnya juga initial investment dikali rate dalam kurung ditambah initial investment lagi dikali nilai residu, kemudian dalam kurung dibagi depresiasi ditambah biaya operasional, dan untuk BC rasionya benefit per tahun dibagi total biaya. Seperti itu ya. Nah, benefit cost ratio sudah selesai. Nah, dari awal ya. Jadi tampilannya seperti ini setelah selesai. Nah, untuk percent profitability dan yang lain-lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.